Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita akan membahas soal pendalaman materi ujian sekolah tahap 2. Bagi yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan. Nomor 1 kita lihat ada beberapa timbangan atau beberapa hasil penimbangan dari Ibu Nanik, Bu Yanti, dan Ibu Zahra. Dicari mana yang pembayarannya paling kecil ke yang paling besar. Berarti kita tinggal menghitung berat total dari buah mangganya. Ini kita coret saja karena kita membandingkan paling berat dan paling ringan. SR 700 dari 500 ditambah 200 dan begitu seterusnya dihitung, kemudian kita jumlahkan total dari masing-masing penjual. Setelah dihitung total berat mangga yang dibeli dari masing-masing penjual, berarti kita bisa menyimpulkan paling sedikit membayar di Ibu Zahra, kemudian di Ibu Nani, dan paling mahal di Ibu Yanti. Jawabannya yang C. Nomor 2 ini apabila dibaca soal keseluruhan mungkin teman-teman akan merasakan kebingungan karena banyak sekali deskripsi yang disajikan. Tapi dari pertanyaan pokoknya di sini kita ada hal-hal yang diketahui. Ada kalor lebur es, ada kalor jenis air, ada kalor uap air, dan kemudian ada massa esnya. Yang ditanyakan bagaimana perbandingan antara Q1, Q2, dan Q3. Nah, di sini teman-teman ada beberapa keadaan kapan kita menggunakan rumus Q MC delta T dan Q sama dengan ML. Pada proses pencairan es, pada mulanya itu es misalkan berada di suhu 0 derajat Celcius. Nah, di sini masih dalam bentuk es. Kemudian dia memerlukan beberapa saat untuk merubah wujudnya. Ketika es merubah wujud, suhunya masih 0 derajat Celcius. Ini suhunya. Ini kalor yang dibutuhkan. Nah, di sini kita menggunakan rumus Q sama dengan M kalikan L. L di sini adalah kalor lebur es yang ini. Kemudian proses selanjutnya setelah es berubah menjadi air, dia akan naik suhunya hingga ke 100 derajat Celcius. Nah, pada proses ini dibutuhkan kalor yang kita bisa menghitungnya dengan rumus Q sama dengan MC delta T. C di sini adalah kalor jenis air karena di grafik ini esnya sudah berubah menjadi air sepenuhnya, berarti kita menggunakan di sini bentuknya air. Kemudian setelah mencapai 100 derajat Celcius, suhunya akan konstan. Apabila terus dipanaskan, maka air akan berubah menjadi uap. Nah, di sini kita menggunakan rumus Q sama dengan MU. U-nya itu adalah kalor uap air yang ini. Kalor jenis air tadi dipakai di sebelah sini. Berarti kita tinggal menghitung besar Q1, Q2, dan Q3, kemudian kita bisa membandingkan dan mendapatkan kesimpulan dari pertanyaannya. Kemudian kita masukkan nilainya. Q1 tadi kan rumusnya M kali L. L-nya kalor lebur es. Ingat ya, kalor lebur es. Jadi kita di sini harus teliti kapan menggunakan QML, kapan menggunakan QMC delta T, kapan menggunakan QMU. Yang proses pertama ketika merubah es menjadi air membutuhkan kalor sebanyak masanya 1 kg, kemudian kalor leburnya 336.000. Hasilnya ini 336.000. Kemudian kalor kedua, ketika menaikkan suhu air, di sini kan esnya sudah berubah menjadi air semua. Kemudian airnya dinaikkan suhunya dari 0 derajat ke 100 derajat Celcius. Itu terjadi perubahan suhu, makanya ada rumus delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu. Perubahan suhunya dari suhu akhir 100 derajat dikurangi 0 derajat sama dengan 100. Masukkan ke rumus, masanya 1, kalor jenis airnya 4200, dan perubahan suhunya 100 sehingga nilainya 420.000. Kemudian proses ketiga ketika mengubah air menjadi uap, di sini suhunya konstan 100 derajat tapi air berubah wujud menjadi uap. Nah, di situ membutuhkan kalor uap sebesar 2.260.000. Kita masukkan ke rumus massa dikalikan kalor uap, hasilnya 2.260.000 Joule. Berarti option yang paling tepat adalah yang D. Kalor ketiga lebih besar dari proses kalor pertama dan kalor kedua, di mana kalor ketiga itu untuk mendidihkan air, kalor pertama untuk meleburkan es, dan kalor kedua untuk menaikkan suhu es.
Nomor 3, kita disuruh mencari tahu grafik yang sesuai dengan pergerakan mobil. Yang pertama dari A ke B. Ini mobil memiliki kecepatan 10 meter per sekon. Berarti grafiknya naik karena kecepatannya positif. Jadi antara B, A, atau C. Kemudian dari B ke D memiliki kecepatan 15 meter per sekon. Berarti dia grafiknya harusnya lebih miring dari A ke B. Ini ketiganya grafiknya lebih miring ya. Kemudian dari D ke C kecepatannya 5 meter per sekon. Berarti grafiknya tidak lebih miring dari A ke B. Bisa DC, bisa yang ini. Karena yang ini datar. Harusnya tetap 15 meter per sekon kalau dia mau mendatar. Ini salah. Kemudian dari C ke B dia diperlambat 10 meter per sekon, tapi tidak langsung turun drastis. Berarti agak melandai, grafiknya mirip seperti A ke B. Berarti jawabannya yang C. Untuk nomor 4 di sini adalah penerapan hukum atau gaya aksi reaksi, merupakan hukum ketiga dari Newton. Hukum aksi reaksi sendiri dia menyatakan apabila kita memberi sebuah gaya ke sebuah benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang nilainya sama namun arahnya berlawanan. Nah, penerapan hukum atau gaya aksi reaksi ini dia salah satunya ada di ban mobil. Jadi ketika ban mobil bergerak, dorongan ke belakang dari ban mobil akan mengakibatkan gaya reaksi maju untuk mobil. Kemudian gaya selanjutnya kita bisa mendapati pada benda yang diletakkan di sebuah alas. Misalkan balok yang diletakkan di atas meja. Balok ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi sehingga memiliki berat. Kemudian berat balok ini akan menimbulkan gaya reaksi dari meja yang dinamakan gaya normal. Nah, salah satunya kita bisa lihat di grafik ini atau di gambar ini. Yang pertama F2 dan F3. F2-nya ke kanan dan F3-nya ke kiri. Ini merupakan gaya aksi reaksi karena mereka berlawanan arah dan satu garis. Kemudian F5 dan F7 ini benar. F1 dan F10 di sini F10-nya itu tidak memberikan gaya ke benda, hanya melaju ke arah depan, dan di sini udaranya tidak memberikan gaya yang cukup atau gaya yang sama dengan gaya yang diberikan oleh F10. Berarti F1 dan F10 bukan. F6 dan F9 ini 6 dan F9 ini arahnya berlawanan dan segaris. Kemudian F9 itu merupakan gaya berat yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi tadi, seperti ini. Berarti jawaban yang bukan merupakan pasangan adalah yang C. Pada soal nomor 5 ada sebuah bola yang dilambungkan lalu dihentikan menggunakan telapak kaki. Ketika bola mencapai titik tertinggi atau titik P, dia akan berhenti sesaat. Kemudian ketika sesaat akan berhenti, bolanya akan mencapai kecepatan maksimum. Berarti jawaban yang paling tepat dari nomor 5 ini adalah, kita analisis. Yang pertama, energi kinetik di P terbesar. Yang di P ini terbesarnya bukan energi kinetik tapi energi potensial. Yang B, energi mekanik di P, Q, dan R sama besar dan energi kinetik di R terbesar. Ini benar karena energi mekanik di semua titik bola ini sama, hanya variasi dari energi kinetik dan energi potensialnya. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat, energi potensial massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian benda. Kemudian yang C, energi kinetik di P terbesar. Yang P tadi energi potensial bukan energi kinetik. Yang D, energi mekanik di P terbesar. Salah karena energi mekanik di semua titik nilainya sama. Jawabannya B. Kita lanjut ke nomor 6. Di sini disuruh menentukan tekanan hidrostatis dari ketiga ikan. Tekanan hidrostatis rumusnya P sama dengan rho GH. Di sini adalah kedalaman, bukan ketinggian. Berarti kedalaman itu diukur dari permukaan atas air, bukan dari dasar kolam. Yang pertama ikan M dulu. M dari dasar, dia memiliki ketinggian 45 cm. Berarti tekanan hidrostatisnya rho-nya 1, G-nya 10, ketinggiannya 50 dikurangi 45. 5 berarti 50. PL 1 kali 10 dikali kedalamannya 50 dikurangi 40. 10 berarti 100. PK 1 kali 10 kali kedalamannya
50 kurangi 20, 30. Berarti 300. Jawaban dari soal nomor 6 adalah yang A. K-nya tadi 300 karena tadi masih dalam senti, kalau dijadiin meter dan jadikan newton jadi 3000, kemudian L-nya jadi 1000 dan M-nya jadi 500. Nomor 7 ini adalah soal tentang bandul sederhana. Kita disuruh mencari tahu bagaimana perbandingan frekuensi dari bandul R dan bandul S. Frekuensi sendiri dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan panjang tali. Rumus dari frekuensi sama dengan 1/2pi akar G per L, sedangkan periode 2pi akar L per G. Kita lihat dari rumus periode, semakin panjang tali maka periodenya semakin besar. Dari kedua keadaan ini, panjang tali S memiliki tali yang lebih panjang dari yang R, berarti TS lebih besar dari TR. Untuk frekuensi itu kebalikan dari T, berarti frekuensi R lebih besar dari frekuensi S. Jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 8, ini adalah penerapan dari cermin cembung. Dia digunakan untuk membantu pengguna jalan di beberapa tikungan, namanya safety mirror. Sifat bayangan pada cermin cembung yang digunakan di sini adalah maya, tegak, dan diperkecil. Yang pasti jawabannya cermin cembung, kemudian dia sifat bayangannya diperkecil agar kita bisa mengetahui pengendara lain yang menggunakan jalan tersebut. Jawabannya berarti B. Selanjutnya nomor 9, kita disuruh mencari tahu urutan pemakaian energi listrik dari yang terbesar ke yang terkecil. Energi listrik sendiri simbolnya W sama dengan P kali T. P-nya itu daya dan T-nya itu waktu. Jadi untuk mengetahui besar energi listriknya, kita tinggal mengalihkan antara daya, waktu, dan jumlah dari item tiap alat listriknya. Setelah dihitung, kita akan mendapati nilai penggunaan energi dari setiap alat listrik. Pemakaian energi listrik dari yang terbesar yaitu yang pertama kulkas, yang kedua lampu, yang ketiga pompa air, yang keempat setrika, dan yang kelima magic jar. Berarti jawabannya yang A. Untuk nomor 10 ini adalah soal tentang transformator. Lilitan primer dan sekunder perbandingannya 4:1, berarti trafo ini merupakan trafo step down. Kemudian kita disuruh mencari tahu besar daya sekundernya. Dari sini kita cari tahu dulu berapa arus yang mengalir pada rangkaian sekunder. Dari jumlah lilitannya dan perbandingan voltase atau tegangannya, Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Untuk primernya 220 volt, 220 per Vs sama dengan 4/1. Dikali silang berarti 220 per 4 sama dengan Vs. Nilai Vs-nya adalah 5, berarti 55 volt. Tegangan sekundernya 55 volt. Kemudian kita cari tahu nilai arus sekundernya. Vs sama dengan IS kali RS. 55 sama dengan IS kalikan 11. RS-nya ini sekunder. Karena sekunder tadi yang lilitannya lebih sedikit, berarti nilai arus sekundernya 5 ampere. Setelah kita temukan nilai arus sekundernya, berarti kita bisa langsung menghitung nilai daya sekundernya. Daya nilainya V kalikan tegangan dikalikan arus. Tegangan yang sekunder, V sekunder nilainya 55 volt. 55, kemudian arus sekundernya 5 ampere, berarti nilai tegangannya nilai dayanya 275 watt. Jawabannya yang C. Nomor 11, kita disuruh mengelompokkan akibat adanya revolusi dan rotasi bumi. Revolusi bumi itu pergerakan yang lebih lama, berarti kita bisa mengetahuinya dari yang pertama perbedaan lamanya waktu siang dan malam, ini revolusi. Kemudian gerak semu tahunan matahari, ini revolusi. Pergantian siang dan malam ini adalah rotasi. Nomor 6 masuk ke rotasi dan hanya ada di option B, yang lainnya masuk ke option revolusi, berarti jawaban yang tepat adalah B.
Akibat revolusi ada nomor 2, terlihatnya perubahan letak rasi bintang. Perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Di sini ada lamanya. Kalau hanya terjadinya siang dan malam itu adalah akibat dari rotasi bumi. Demikian tadi adalah pembahasan soal nomor 1 sampai 11. Untuk soal selanjutnya bisa ditonton di part kedua. Yang belum subscribe, kakak tunggu subscribe-nya, kemudian like dan share video ini ke teman-teman yang lain agar kita bisa belajar bersama dan berbagi manfaat bersama. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.